Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Prediksi percintaan untuk kalian, para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan bukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga pastinya terkait prediksi percintaan kamu, hubungan kamu dengan doi, hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Aku juga nanti akan bukakan terkait saran agar kedepannya hubungan kalian lebih berkembang lagi, bisa lebih stabil, bisa lebih baik lagi gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa jadi akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun di description box gitu ya. Nanti kamu bisa DM, kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Dan nanti di DM itu akan dilayani oleh admin aku gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai untuk readingan kalian, para Scorpio, Sun, and Rising. Yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan antara para Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan di antara para Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu aja, terima kasih. Kita punya The Tower. Oke. Kita punya The World. Kita punya Knight of Swords. Dan kita punya Seven of Wands gitu ya. Jadi belakangan ini hubungan kalian itu ada di posisi di mana kalian ada perubahan besar, ada pembenahan besar-besaran untuk hubungan kalian. Dan pembenahan ini positif. Kalian belakangan ini sedang dihadapkan dengan satu proses di mana kalian berusaha membuka lembaran baru, menutup buku dari apa yang pernah terjadi sebelumnya dan berusaha membuka lembaran baru untuk kondisi hubungan kondisi hubungan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan dalam kan ini namanya pembenahan besar-besaran ya, proses perubahan besar, pembenahan besar-besaran yang juga perlu proses nih, yang perlu proses pembenahan ini tidak instan, perlu proses yang panjang, bisa jadi akan panjang, bisa jadi tidak akan semudah itu. Dan dalam proses ini, dalam upaya untuk membenahi, dalam upaya untuk membuka lembaran baru ini, tidak dapat dipungkiri, kamu masih mengalami yang namanya kepikiran, emosi, itu masih dirasakan dalam hubungan ini. Walaupun tadi ya, ada usaha untuk membuka lembaran baru yang lebih positif untuk hubungan kalian, tapi butuh proses. Balik lagi, pembenahan ini bukan pembenahan kecil, tapi ini pembenahan besar-besaran. Ada the tower gitu, ada the tower, dan ada the world gitu. Pembenahan yang sangat-sangat besar, dan dalam pembenahan ini perlu proses. Dan dalam proses ini up and down, naik dan turun situasi, naik dan turun emosi itu masih terjadi karena ada naik of swords gitu. Ada kondisi di mana hubungan ini masih banyak emosi, masih banyak emosinya, masih banyak kondisi gregetnya, amarahnya, apalagi ketika terngiang, ketika teringat dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam artian ini kan kamu berusaha menutup buku kan, kamu berusaha move on dari apa yang pernah terjadi. Dalam proses move on ini, kamu masih kayak suka keinget nih, atau dia masih suka keinget kayak kesel deh, dia dulu begini begini, dia begini begitu, itu masih terjadi sampai sekarang gitu, atau sampai belakangan ini gitu kan. Tapi karena kayak emang udah niat banget nih, karena dari kalian udah niat banget untuk mau membenahi hubungan ini secara besar-besaran gitu. Jadi kalian emang bener-bener effort, kalian emang bener-bener usaha
untuk membuka lembaran baru ini, terlepas dari naik dan turun situasi. Usaha ini bener-bener bahkan lebih maksimal dari yang kalian bisa. Misalnya kalian tahu nih batas maksimum kalian ada di 100% untuk membenahi atau untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi kalian tidak hanya memberikan 100%, kalian memberikan bahkan sampai 150%, 180, 200% gitu. Karena baik lagi, rasa sayangnya masih kuat. The world itu masih merasa kalau hubungan ini tuh hubungan yang sangat kayak idam-idamkan, yang memberikan kalian kebahagiaan gitu. Dan jadi karena ada perasaan tersebut, terlepas dari bagaimanapun emosi, terlepas dari bagaimanapun naik dan turun situasi yang terjadi, kalian masih berusaha untuk membenahi, berusaha untuk melanjutkan perjuangan gitu. Oke, sekarang aku bukakan terkait perasaan kamu dulu ya, perasaan kamu terhadap doi kamu. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Scorpio sama and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari para Scorpio sama and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Kita punya Nine of Swords. Oke, kita punya The Star. Kita punya Three of Swords. Dan kita punya Page of Pentacles. Jadi kalau dibilang perasaan kamu terhadap dia, kamu masih sayang sama dia gitu. Kamu masih sayang karena kamu masih ada harapan gitu. Terlepas dari permasalahan apapun yang selama ini atau belakangan ini terjadi gitu, kamu masih berharap bahwa kedepannya hubungan masih bisa dipertahankan. Apa yang menjadi masalah bisa ada solusinya. Kamu masih berharap di sana gitu. Tapi di satu sisi, kamu ada ketakutan tersendiri. Kamu ada ketakutan, kecemasan, overthinking gitu terkait perasaan kamu terhadap doi, ketakutan gitu. Kenapa takut? Karena walaupun kamu berharap gitu ya, walaupun kamu masih berharap dan masih ingin mencari jalan keluar, mencari solusi untuk permasalahan apapun yang kamu hadapi dengan doi kamu, tapi ada satu kekecewaan yang cukup bikin kamu sakit hati gitu loh. Nah, kekecewaan ini yang bikin kamu takut gitu, karena walaupun masih bahagia gitu ya, walaupun masih nyaman, walaupun masih sayang, tapi kamu jadi mempertimbangkan kembali kayak, iya sih gue sayang, tapi apakah worth it? Gue harus ngapain? Kalau begini nanti begitu, kalau mempertahankan nanti begitu lagi, tapi kalau nggak mempertahankan gue belum siap. Nah, ada dilema di sana, ada overthinking di sana. Overthinking karena masih berharap, masih ingin memperjuangkan, tapi satu sisi ragu, satu sisi takut karena udah kecewa, udah dikecewakan gitu. Oke, sekarang aku bukan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan doinya para Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari doinya para Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap Scorpio, Sun, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu, terima kasih. Ada The Emperor.
Oke, kita punya Three of Cups, kita punya The Sun, dan kita juga punya Five of Swords gitu ya. Jadi gini, kalau dibilang perasaan doi kamu terhadap kamu, dia juga masih sayang gitu ya, karena dia masih mau reunite lagi. Jadi Three of Cups ini berbicara tentang reunian gitu, reunite gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kamu sempat ada jarak, ada batas atau bahkan putus, sempat berpisah, dia ingin kembali sama kamu. Dia pengen kembali berhubungan dengan kamu dengan dia pengen kembali berhubungan dengan kamu. Atau misalnya selama ini hubungan kalian terlalu banyak kekecewaan, terlalu dibawa serius gitu. Dia pengen lebih santai sekarang. Jadi kan dalam hubungan atau bahkan dalam apapun itu kita perlu balance gitu ya untuk segala sesuatunya. Ada waktunya untuk serius, ada waktunya untuk santai. Seberapa harus serius, seberapa harus santai. Nah, kali ini dia ketika mau reunite lagi sama kamu, ketika dia mau berhubungan lagi dengan kamu, dia maunya dia maunya lebih santai gitu, karena ada di sana juga lebih lebih santai, lebih enjoy. Kita jalan ke depan, kita tetap fokus ke depan tapi pelan pelan gitu. Maksudnya gak usah diburu-burukan, gak usah dipaksakan, enjoy aja prosesnya gitu. Tapi terlepas dari perasaan-perasaan itu yang positif terhadap kamu, dia juga ada perasaan terkhianati gitu. Dia ada perasaan terkhianati, merasa dipermainkan, merasa tidak diperlakukan semestinya. Artinya sebenarnya kalian berdua sama-sama merasa dikhianati gitu, merasa sakit hati, merasa kecewa. Balik lagi dalam hubungan kalian ada the tower gitu kan. The tower ini satu bangunan nih yang udah tinggi banget, tiba-tiba atasnya kebakar gitu kan. Ini mengindikasikan memang selama ini tuh ada satu hal dalam hubungan kalian yang mungkin kurang baik, yang mungkin kurang sehat. Bisa kebiasaan, bisa cara berhubungan gitu yang kurang sehat, yang pada akhirnya dipertahankan untuk cukup lama, sampai pada akhirnya kalian berdua udah nggak tahan nih dengan satu hal ini gitu, yang pada akhirnya membuat kamu merasa kecewa, membuat dia merasa terkhianati gitu, yang pada akhirnya kalian masih memutuskan belakangan ini untuk mau memperjuangkan gitu ya, untuk mau melakukan pembenahan total gitu. Nah, balik lagi ke perasaan doi kamu terhadap kamu, dia sayang, dia masih mau menjalani hubungan kamu secara santai. Maksudnya dia masih mau enjoy the process gitu ya. Tapi balik lagi, ada perasaan terkhianati di sini, ada Five of Swords. Jadi pada akhirnya membuat dia berusaha realistis, dia berusaha logis, dalam artian oke, gue sayang tapi gue juga merasa dikhianati, jadi gue harus gimana gimana apa pada akhirnya gimana sih yang akan dia pilih gitu kan. Untuk belakangan ini dia memilih untuk ya udah, gue walaupun masih sayang tapi gue juga masih dikhianati, tapi walaupun gue dikhianati gue masih sayang. Ya udah, gue fokus aja ke apa yang bisa gue lakukan sekarang. Kalau sekarang gue bakal fun, ya gue bakal fun. Tapi kalau sekarang gue bakal dingin, ya udah mau gimana. Kalau misal sekarang gue niat chat, gue akan chat. Kalau misal sekarang gue lagi malas chat, gue nggak akan chat. Nah, itu yang doi kamu punya pola pikir belakangnya seperti itu gitu ya. Oke, em, sekarang aku akan bukakan terkait gimana hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara para Scorpio sama yang Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara para Scorpio sama yang Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Terima kasih. Ada King of Swords gitu ya. Oke, kita punya Six of Swords. Lalu kita juga punya Wheel of Fortune. Dan kita punya Six of Cups. Kok Six of Cups sih? Queen of Cups gitu ya. Oke.
Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya? Di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, kalian akan berusaha untuk fokus pada apa yang bisa kalian lakukan. Jadi baik lagi, tadi kan kalau dari si perasaan doi kamu terhadap kamu ada energi The Emperor tuh. Dalam artian, walau dia masih sayang, tapi merasa terkhianati. Walaupun terkhianati, tapi masih sayang. Jadi pada akhirnya dia memilih untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan. Kalau mau chat, ya chat. Kalau enggak, enggak. Kalau lagi moodnya untuk bawa fun, ya dibawa fun. Kalau enggak gitu. Dan energi itu yang akan terjadi di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 untuk hubungan kalian karena ada King of Swords juga berusaha untuk fokus memaksimalkan apa yang bisa dilakukan pada waktu itu gitu. Kalau emang dirasa waktu itu tepat untuk melakukan A, maka akan dilakukan. Kalau dirasa tepatnya melakukan B, maka akan dilakukan B gitu. Karena di sini juga terklarifikasi kenapa pada akhirnya kayak akan berlaku seperti ini, kenapa ada energi seperti ini, karena pada akhirnya di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 kalian akan lebih membiarkan hubungannya mengalir gitu. Kalian tidak akan berusaha untuk mengontrol situasi. Jadi kalau misalnya memang kalau memang saatnya emosional ya udah mau gimana jalani aja, tapi kalau emang lagi stabil stabil gitu. Nah kayak akan membiarkan hubungannya berjalan dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 seperti air mengalir gitu ya. Baik lagi, namanya air mengalir gitu kan, ini kan di lautan gitu kan, namanya tiba-tiba bisa ombak, tiba-tiba ada goncangan gitu. Nah di sini diklarifikasi oleh Wheel of Fortune, walaupun kalian akan berusaha untuk berfokus pada apa yang bisa dilakukan, berfokus untuk menjalani hubungan seperti air mengalir, yang namanya naik dan turun hubungan itu tetap akan terjadi. Ada posisinya hubungan kalian baik banget, bagus banget, tiba-tiba ada hubungannya jadi down banget gitu kan. Walaupun ada ini kan kartu Wheel of Fortune gitu, luck atau keberuntungan masih di hubungan kalian. Jadi ketika hubungan kalian sedang di bawah pun, cepat atau lambat akan naik lagi, akan membaik lagi gitu. Karena baik lagi, perasaan sayangnya masih ada gitu. Perasaan sayang dalam hubungan ini masih kuat gitu ya. Cuman baik lagi, walaupun sayangnya masih kuat, tapi karena cenderung berputar terus, naik turun. Walaupun turun naik lagi, tapi kan polanya berputar terus gitu kan. Kita kan maunya apa namanya? Kita maunya kan hubungan polanya yang stabil gitu, minim naik dan turunnya. Nah, karena naik dan turun ini masih akan sering terjadi, pada akhirnya akan bikin kamu ataupun dia lebih kayak banyak galaunya, banyak sedihnya. Gue sayang, gue pengen jalani dulu, gue pengen fokus ke apa yang bisa dilakukan, tapi naik dan turun terus gitu loh, gue capek, gue sedih. Nah ada pikiran seperti itu gitu ya. Oke. Sekarang kita buka dari kata oracle-nya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Scorpio sama Aries yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Scorpio sama Aries yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu, terima kasih. Oke. Kita ada kartu Witch gitu ya. Aku bacain dulu. Ketika kemurnian disalahgunakan, ketika wadah tak mampu menampung, ketika godaan lebih menguasai, maka hanya yang netral yang akan bertahan. Nah, maka hanya yang netral yang akan bertahan gitu. Jadi gini, jadi kalian menyadari kalau misalnya selama ini kalian tuh terlalu sering termakan sama emosional, terlalu sering termakan sama godaan-godaan dalam artian emosi, ego. Kalian menyadari bahwa selama ini sebelumnya kalian terlalu termakan sama emosi, terlalu termakan sama ego. Tapi pada akhirnya kalian sadar kalau misalnya kalian mempertahankan itu terus, mempertahankan kecenderungan kalian untuk mudah termakan emosi dan termakan ego, pada akhirnya ya hubungan kalian nggak akan bertahan. Karena hubungan kalian hanya akan bertahan kalau misalnya ketika bimbang, ketika emosional, kalian berusaha untuk menstabilkannya, kalian berusaha untuk menenangkan diri, dan baik lagi Six of Swords gitu ya, dan Wheel of Fortune gitu. Kalian akan berusaha menjalani dulu, walaupun kalian tahu nih kedepannya naik dan turun pasti akan ada, naik dan turun masih akan ada, tapi ketika turun kalian akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya naik lagi gitu ya, caranya membaik lagi. Walau perputaran ini, pola ini akan masih terus terjadi yang pada akhirnya bikin kamu galau, kamu sedih gitu, tapi pada akhirnya kamu masih sayang gitu, ataupun dia juga masih sayang gitu ya, karena ini kan membacakan terkait kondisi hubungan kalian gitu kan.
Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Kita punya kartu kreasi. Aku bacain dulu. Kreatif dalam berpikir, mencipta karya. Buntu dalam benak menghasilkan gundah. Benci membunuh pikiran dan jiwa. Cinta menumbuhkan keseimbangan. Nah, kalian akan berusaha untuk gini. Jadi gini, apa namanya? Kreatif, kreasi dalam artian balik lagi berkaitan dengan kartu witch. Dalam artian begini. Selama ini tadi kalian terlalu mudah termakan emosi, terlalu mudah termakan sama ego gitu kan. Pada akhirnya kalian berpikir, aduh gimana caranya ya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Maka kreasi di sini, kreatif di sini dalam artinya adalah jalan yang berbeda dari yang sebelumnya kalian ambil selama ini. Yang sebelumnya kalian menjalani hubungan dengan penuh emosi, dengan mudah untuk termakan emosi. Pada akhirnya ada kreativitas di sini. Apa sih kreativitasnya? Kalian memilih untuk mengalir, untuk menjalannya seperti air mengalir dulu. Itu adalah satu bentuk kreasi, bentuk kreativitas, cara yang berbeda dalam menjalani hubungan ini, satu pola yang berubah, yang berbeda gitu ya. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Semata-mata karena masih ada cinta, dan kalian karena masih cinta, kalian berusaha untuk menumbuhkan keseimbangan lagi dalam hubungan ini, kestabilan lagi dalam hubungan ini gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait saran untuk hubungan kalian ke depannya agar selalu ada perkembangan yang lebih stabil lagi. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising yang menonton ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan untuk Scorpio, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Oke. Kita punya inspiration di sini. Aku bacain teksnya. Be prepared, as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Dalam artinya gini, inspiration, kamu diminta untuk mencari motivasi kamu kembali. Kamu diminta untuk mencari motivasi, diminta untuk mencari inspirasi terkait apa? Terkait kenapa kamu harus menjalankan hubungan ini. Ya satu doang alasannya, karena sayang, karena cinta. Temukan kembali apa sih yang membuat kamu cinta dengan doi gitu. Apa sih yang membuat pertama kali kamu bisa jatuh cinta sama doi. Karena kenapa kamu diminta untuk menemukan ini? Baik lagi, ada Queen of Cups. Sayang sih, tapi masih banyak galaunya, masih banyak sedihnya. Nah, caranya supaya untuk meminimalisir rasa sedihnya, supaya bisa lebih optimis, lebih bahagia, kamu diminta untuk berpikir kembali. Kenapa kamu mau menjalani hubungan dengan dia dari pertama? Harapannya dengan kamu mengingat kembali alasan kamu menjalani hubungan ini dari pertama kalinya, kamu bisa menemukan motivasi tersebut, inspirasi lagi untuk semangat, untuk optimis dalam memperjuangkan hubungan ini, dalam menjalani hubungan ini terlepas dari suka dan duka yang akan dihadapi, gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Scorpio, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Scorpio, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Choose a new direction. Kalau kamu perhatiin, ini melihat ke kiri, ke sini, ke kiri gitu kan. Aku ikutin foto ini ya, ke kiri gitu kan. Dan ini juga ke kiri gitu kan. Kiri itu melambangkan masa lalu gitu. Jadi kiri itu masa lalu, tengah itu masa sekarang, kanan masa depan gitu kan. Nah, jadi choose a new direction dalam artian masa lalu yang ada, kesedihan yang ada, pengalaman-pengalaman kurang mengenakan yang ada,
Kalau selama ini kamu melihatnya sebagai kesedihan, sebagai sebatas luka, sebagai sebatas trauma, karena Queen of Cups juga ada nilai ke kiri, dan kiri itu menandakan ya sayang gitu kan. Tapi kamu sayang tapi penuh kegalauan karena ke kiri gitu kan. Mellow, drama gitu kan, banyak sedihnya gitu kan. Nah, apa namanya? Tapi kamu diminta untuk mencoba untuk merubah merubah persepsi kamu dalam melihat pengalaman yang kurang mengenakan, karena selalu ada kok pembelajaran atau hikmah yang bisa kamu ambil dari masa lalu, dari pengalaman yang bahkan kurang mengenakan sekalipun. Nah, kamu diminta untuk mengubah persepsi kamu dalam bagaimana melihat masa lalu gitu ya, dalam melihat pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan gitu. Oke. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan antara Scorpio, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Prosperity. Taruh di mana ini? Oke. Aku bacain dulu. Your actions have resulted in incoming abundance. Jadi percaya aja, selama kamu berjuang, selama kamu ada actionnya, selama kamu ada tindakannya, kamu akan mendapatkan satu kenyamanan, satu berkat, satu kebahagiaan. Balik lagi, percaya saja bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil gitu teman-teman ya. Terlepas dari suka ataupun duka prosesnya, terlepas dari sebagaimana sulit prosesnya gitu. Tapi baik lagi, tidak ada proses yang mengkhianati hasil gitu ya. Oke. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan antara para Scorpio, Sun, and Rising yang melakukan video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Scorpio, Sun, and Rising yang melakukan video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Teamwork gitu ya. Aku bacain dulu. I'm determined to be a good teammate in all of my relationships. If we disagree, I will resist the urge to place blame and look for a way to solve the problem together. When we are a team, everything is a game. And we are on the same side, nobody can lose gitu. Nah, jadi gini, teamwork, kerjasama, ini hubungan percintaan, dua kepala, dua pemikiran yang berbeda, dua cara pandang berbeda gitu. Sesama-samanya karakter, sesama-samanya sifat, pasti ada perbedaan gitu. Jadi kalau di saat sedang ada konflik, di saat sedang ada permasalahan, diselesaikan secara berdua, bukan sendiri-sendiri. Komunikasikan secara mendalam, komunikasikan bertujuan untuk cari solusi, bukan untuk memuaskan ego semata. Kerjasama untuk adanya perkembangan hubungan gitu. Kalian berdua harus banyak komunikasi, komunikasi harus stabil. Kalau ada masalah diomongkan baik-baik, jangan pakai emosi, jangan pakai urat gitu ya teman-teman ya. Kerjasama di antara kalian berdua. Oke teman-teman, begitu reading untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.